kepergian beliau, dan sebagai keluarga yang ditinggalkan, mendahului dan mewakili keluarga memohon maaf pada Bapak dan Ibu jika pelaksanaan acara ini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu atas segala partisipasi yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebelum kita memulai ceramah tausiah pada hari ini, kami perlu informasikan kepada Pak Ustadz bahwa almarhum Bapak Muhammad Idrus meninggal pada tanggal 22 Februari tahun 2024. Kemudian selang 1 hari istri beliau juga meninggal di tanggal 23 Februari tahun 2024. Lainnya itu, mewakili keluarga mohon kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiah sekaligus pada akhir ceramah sebentar. Kami harapkan Bapak untuk memimpin doa, semoga almarhum dan almarhumah senantiasa diterima di sisi Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam serta selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah memberikan kepada kita berupa petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu dan insya Allah yang akan membawakan tausiah pada hari ini, insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Zakaria Idris SAG. Untuk persingkat waktu kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipur bagi Pak. Saya doakan mudah-mudahan yang besar menjawab salamku. Saya doakan mudah-mudahan masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandalong pusaran Pak jawab salam, namun nakutuk ya sambayan si kamaleba je. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah muliakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, oh jamaah, kapan makin duduk kamu mau duduk mau kudung birim itu buka sama haki kainak ke duduk tunjak ke pose tunjak taliwangan kesempatan sehingga alhamdulillah disari sengki waktu untuk hadir memperingati hari 40 hari orang tua kita, saudara kita di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Moga-moga dengan umur. Jadi itu umur bisa dirubah oleh Allah. Umur beda dengan ajal, Pak. Apa yang dimaksud dengan ajal? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa ajaluhum kunnabattum ajalatta la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Demi karena ajal yang tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si marai ngai ajal kapan? Marai tungi di karena umur. Beda dengan ajal, Pak. Apa yang dimaksud dengan ajal? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa ajaluhum kunnabattum ajalatta la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tidak dapat dimajukan
dan tidak dapat dimundurkan. Demi karena ajal yang tidak dapat dibajukan dan tidak dapat dimundurkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si maraingan ajal kapan? Marai tungi di tanah ajal tadi ketika ia sudah datang, Qul innal mauta alladhi tafirruna min, si tojeng na injo matea di kana ajal kesumpai pak pasti nakabuntuli kita fa innahu mulakikum, pasti nagappak mana tekang mau kereta acak. Biar bagaimanapun caranya kita berlari, pasti kita ditemukan yang namanya mati. Nah ini aja mau kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti dikana mati. Jadi ini cukup penjelasan yang namanya mati pak. Anu nassa ni kana iya kematian, anu tiai balle-balle, anu nyata adanya. Ang ngapa jai iya rupa tahu kajili-jili pak. Lirapi mi waktu nikana pak, sudah menjelang masa tua tena jadi nikana pak, jatuh tua ya riolo mati na tololo pak. Kapuna ajal pak, ajal ibu tena pilih-pilih kemai tau tua, kemai anak-anak. Pokoknya waktu tiba waktu na pasti mubuk, pasti dibubuk. Suatu ketika ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, Siti Maryam, didatangi oleh malaikat maut. Batu malaikat maut ang siarai, Siti Maryam nakan jasad dan ruh yang memisahkan antara tubuh dan nyawanya. Nakanana bundana Nabi Isa alaihi salam pencabut nyawa Israel. Jadi apakah gerangan kau mendatangi ku malaikat Israel? Naka makaman ne Maryam, tibalah waktumu, umurmu, tibalah waktumu sampai di sini hidupmu, maka saya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Apa nagana Siti Maryam? Nagana turun. Tunggu dulu malaikat Israfil, tunggu dulu. Saya mau menunggu anak saya Nabi Isa alaihi salam. Kung tinrama ribongganna kubasa merulong ko alesso ribongganna, kung alesso merulong ko ribongganna tubuh binyawa. Nakana mo nisumpay Bunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Apa jawaban dari malaikat Israel pak? Tidak, Tena, saya tidak peduli kau ibu dari siapa, dari mana, kau siapa. Waktumu tiba, kubuk nyawanya kamakan. Dicabutlah nyawanya ibundanya Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang anak yang digelar sebagai Nabi Isa alaihi salam, salah satu Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan mukjizat kitab Injil. Di sana langsung dibubuh nyawana tanpa anaknya Nabi Isa. Aneh, anaknya, ibundanya Nabi Isa alaihi salam yang anaknya seorang nabi, bahkan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibajing di tanah. Jadi setiap manusia, setiap insan kita ini pak, perlu apa? Perlu mempersiapkan bekal berapa? Tena nikul malo. Bahkan ketika ada daun yang jatuh dari pohon, mungkin bisa jadi daun itu tidak sampai ke tanah. Saking jainan yun karena malaikat naungan catat yang malantak. Amal baik dan amal buruk naungin catat. Dan disitulah dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya
umur kita di tahun kedepannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama menganjurkan kita pada malam nisfu Sya'ban untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umur kita dan ketetapan amal kita selanjutnya, Pak, di tahun-tahun berikutnya. Jadi kenapa kami mengatakan bahwa Bapak ini termasuk orang-orang yang beruntung? Karena di masa akhir-akhir hidupnya ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedikit penyakit. Dan menurut di dalam riwayat, kalau orang yang diberikan penyakit ada 3 model. Pertama, ia diuji atas penyakit tersebut. Ia diuji dengan atas penyakit tersebut karena derajatnya ingin dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ia diuji dengan penyakit tersebut karena dosa-dosanya ingin digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas penyakit tersebut, insya Allah dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diuji dengan penyakit tersebut karena ia ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat takwa. Diuji dengan penyakit bersabar, dengan takwa, dengan iman, maka ia akan mendapat derajat takwa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tingkatan yang paling mulia. Ketika ia mampu bersabar dengan penyakitnya, ia keangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Itu salah satu hari setelahnya istrinya yang diberikan, Pak. Jangan ketangkan, Pak, yang tersebar di masyarakat kita. Apa itu? Kule natabay anun jikar atau apa? Bukan, Pak. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak, bahkan ada faham-faham orang tua kita dulu, ulama-ulama orang tua kita dulu, Pak, yang berfaham bahwasanya ketika hal tersebut terjadi, biasanya makanan tutorial untuk natabe ini kemati, makanan sehidup semati, asli na sehidup semati. Dia satu hidup satu mati. Maka makamman na anak ada. Maka satu hidup satu mati. Nah, kung asli na sehidup semati, mungkin doanya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menjaga la musikumuro na imamnya ang minawantong imam. Nah, mudah-mudahan kejadian itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan paham-paham salah, ada memang begitu. Jadi kalau kita mau berbicara persoalan kematian, kalau kita mau berbicara lagi persoalan kematian tadi, kita mengulang-ulang dan kita kaitkan dengan hal tersebut. Sebenarnya mati yang selama ini kita takut-takuti, Allah tak nabutuli, Pak. Malaikat Israel itu 72 kali dalam sehari semalam ang betulig. At tayo mami parenta, at tayo mami parenta balikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nga pagaray, hububin na. Ay tunggu dulu, belum sampai ajalnya. Jadi kapan talado kita apa, bantumanit na bubut, malaikat maut. Jadi palang-palang agiyo. Makanya kita disuruh hati-hati di dalam berbuat, di dalam perbuatan kita, ucapan kita, pandangan kita, disuruh berhati-hati. Kanto malaikat mau naawin, Pak. Najagay mami, nga pa pinanasarin ka nagkakataan pa rin. Naparenta ko ni bububun. Jadi 72 kali dalam sehari semalam. Itu malaikat maut itu, ang serserki, nga pa pinanisuruh. Kita mengalami yang namanya mati, Pak. Karena apa? Itu tidur, Pak. An-naumi, tidur bersaudara dengan mati, Pak. Asaribat itu ya, Pak. Ada ruhul idafi, ruhul qadim, sama ruhul haya.
Biasa kita tulo-tulo Pak. Jadi pun nagtintro tawa di kana katulo-tulo kitintro biasa gitu saring naik kiri Mangkasar ang may di Beer contohnya misalnya contoh. Padahal yang kiri pangkat ribalat tintro ni kasiya gini ngasing jolalang budi na molka. Padahal 5 menit atau 15 menit sampai setengah jam 30 menit jadi tintro ba't tumakin main santri Mangkasar. Nah, itulah roh tak yang diperjalankan namanya ruhul ilahi. Napajabka kareng Allah subhanahu wa ta'ala asalnya itulah yang digenggam. Nah setelah terbangun dikembalikan kepada oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jasad kita. Itu yang dimaksud dengan ruhul ilahi. Nah ruhul haya, ketika ruhul haya sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka matatunya pintu tahu. Nah beda dengan ruhul kadim, biasa di pak lampan itu tahu di pajak Pak, di kana maatin natin Pak. Jadi tanda-tandanya ketika misalnya ada seorang yang dikatakan sudah meninggal Pak. Jadi sebelumnya orang meninggal, menurut Imam Al-Ghazali 40 hari sebelum meninggal orang Pak sudah ada tanda-tandanya. Biasa menajaritakan may pagtatap Pak. Di kana pekumi jembatanna tapuk ni jembatanna Syiratal Mustaqim salah serenna. Kalau otor mi bombanna, kalau otor mi jeden Al-Kausar, lagi tak biasa di sini. Asara memang tidak menasara Pak. Jadi 40 hari pertama dicabut itu rohnya rambut. 7 anu mati batang kalenta bicara ngasing salah satunya adalah rambut. Nah karena patritata toriolo Pak. 7 anu mati batang kalenta 40 hari sebelum meninggal itu Pak. Abuku miruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biasana nakana tukwata patritata riolo patena manasarasaran niukan. Di paris sa bedin Pak. Ibu, kung natena mo ito nasarasara bajiki. Yan di paris sa kung nasarasara dito basaloy dito Pak. Tidak usah khawatir. Jadi 40 hari menurut Imam Al-Ghazali ini pun sering kita tanda-tanda. Jadi biasa pun namanya berkicito mati. Di sini, tena Pak. Biasa ada orang yang mendidik kita. Biasa ada yang tersebar. Maka may menacini usisanan nyuwen madan yata. Salo na dibubo nyawar. Ang madang, ang montere, may hadirat takar. Bisa jadi itu diijaba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siap-siap ko ano. Supaya kita mempersiapkan diri kita. Jadi tak tahu kita pakamalaman nih Pak. Ini diceritakan di dalam kita kan nego ceritanya. Jadi saya bukan mengarang-ngarang. Diceritakan di dalam kita kak. Biasa na rampe gurun tak rawa rimang koso. Kubabatuang kita karena kibat tak rimang koso. Anong tahu yang pelajar rimang koso Pak. Ya tuan yung tanda-tandanya salah satunya itu putih beruban rambut. Persiapkanlah diri kita. Jadi apa yang perlu dipersiapkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Jahit Pak. Karena ini perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari alam ruh, alam rahim, terus alam dunia, alam kubur, alam akhir. Kita sudah berada di alam dunia. Tempat salah satu tempat persinggahan yang dimana kita harus mempersiapkan bekal. Bopong, tamari apa lagi era untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kacahit turupan na bokong apa? Kairupan na bokong na tampo pagputaya. Niya bokong talakoso, niya bokong tantambang, niya bokong kita pilapos nito. Jahit kami. Jadi perlu kita perhatikan ini persiapan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapan yang disiapkan ada yang namanya persiapan bungkusan maupun talakus makin bertambah. Nah itu yang disebut dengan amal jariah menurut ulama. Idza mata Adam kata amaluhu illa min salasin. Ketika mati anak cucu Adam maka terputuslah amal ibadahnya. Jadi bila mati anak cucunya Adam menurut supaya hadis depan maka terputuslah amal ibadahnya. Amalan ataupun amal
pahala apa? Yai pahala na. Beda amal ka, beda pahala niya. Kung naamal ka, contohnya apa? Sesuatu yang kita perbuat. Baik disambaya, beramal dengan salat, bersedekah, beramal dengan sedekah, naik haji, beramal dengan harta dengan naik haji, mengeluarkan zakat, beramal dengan harta kita. Itu yang dimaksud dengan amal. Karena pahala ganjaran daripada amal yang telah kita kerjakan itu pahala. Jadi amal kata pak, tena menikulis sambaya, tena menikulis sedekah. Kenapa kita tahu? Tena menikulis sedekah pak. Tena menikulis apalagi naik haji, tena menikulis naik haji. Kecuali dihajikan, disedekahkan, dan itu bisa kita dapat. Illa min salasi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 3 perkara, terputus amal kita, terputus pahala kita kecuali 3 perkara. Sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah bentuknya bisa infak, bentuknya bisa zakat, bentuknya bisa seserahan, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, itu bisa dimanfaatkan dalam agama dan dirinya, maka itu dikategorikan sedekah. Sedekah jariah, 1 huruf dapat 10 pahala. Kung nanyagar jangan tanggap diseret na 10 pahala, dapat 10 pahala lang. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bulan 6 bulan suci Ramadan, iajar ka lang 1 huruf, 10 huruf to. 1 huruf, maka kita akan mendapatkan 10 pahala di dalam bulan Ramadan dikali 70, dari 20 dikali 700 ki, ada 70, 700 kalau pas di malam Lailatul Qadar dikali, dan ditambah atau 70 kali lagi dikali 70 kali pak di dalam bulan suci Ramadan. Siyempre anak kuwas silag kay mayroon anak yati nga kapasidag kay Elohina. Nakhususkan yung untuk orang tuanya, khususkan yang tips untuk mendapatkan panjang umur. Kata Andre Gurut Pak Baja yang ada di Sopek. Tips untuk mendapatkan panjang umur dan barokah pak, ada 3 cara dan ada 3 amalannya. Yang pertama, amalan-amalan tersebut ada di akhir bulan suci Ramadan. Kunna tarawih terakhir ini pak, menurut kepercayaan tak. Kenapa menurut kepercayaan tak? Karena kita di Indonesia terbagi pak, bahkan terbagi jai. Nanti umumnya saja terbagi 2 gitu. Ada saudara kita dari Muhammadiyah yang duluan, yang kita dari NU dari Bogor gitu. Jadi kita pilih sesuai paham masing-masing. Di akhir sujud tarwih, berdoa sama kita. Dalam tinta tidak usah dijaharkan, karena salah satu yang membatalkan sholat adalah berbicara yang di luar daripada bacaan sholat, jadi batal kita. Ini suka jawab lagi, tapi iya. Jadi dalam hati, qalbi jangan dijaharkan, disirkan. Nah, kita berdoa lagi para tinta. Ya Allah, dengan berkahnya kemuliaan bulan suci Ramadan, kipak barakai umurku, barang-barangku, keturunanku, dan sampaikanlah saya dan keluargaku kepada Ramadan selanjutnya. 1. Yan naghanap po pasan ng Gurukta. Jadi Andre Gurukta ini Gurukta banyak dalam hidupnya 98 tahun umurnya pak Andre Gurukta-nya. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, dan seterusnya dipabali ayatul kursi. Barang siapa katanya yang mengamalkan ini, yang mengamalkan 2 ayat tersebut, maka ia tidak akan dimatikan di dalam 40 hari selanjutnya. Tanda-tandanya na kanan rimurunta, puna di sana megiciyo dito linta. Ola bumurman. Naganan rimurunta. Jadi di sana ito pumani papalit yulakya ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Dipapali ayatul kursi pak 3 kali, insya Allah tidak akan meninggal selama 40 hari selanjutnya, kata Abu Hurairah.
Nah, yang selanjutnya makanan yang terlalu pentingnya Pak. Tuna angere di karoba tawa. Ah, di panahon di karobatan ni pagkarobata kuna ipantama rin ta. Para bilwanta. Mawan na kalang nasumpay karaboya so na nakirib pa ima. Ah, nampa ni pagduangan mi galenta. Karay kipat baragkat ka nga umarog ko. Hartago, mudah-mudahan di tahun depan kung lega karoba na buang umurog ko. Ah, itu jadi 3 tips. Masih banyak tapi talo merompak kabirin dibuka tawa. Kalau torotong di kalongko, mudah-mudahan kita sama-sama diberikan keberkahan umur, diberikan keturunan yang soleh dan saleh, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan harta yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala.